Insiden pembongkaran kargo motor Ducati oleh oknum tak bertanggung jawab menuai kecaman. Insiden ini dianggap memalukan sekaligus menodai gelaran olahraga internasional pertama yang digelar di sirkuit Mandalika. Untuk membahasnya bergabung melalui sambungan Zoom, Doni Tata, salah satu pebalap motor Indonesia. Selamat malam, Mas Doni. Halo, selamat malam, Mbak. Oke, Mas Doni, saya mau minta tanggapannya dulu dong terkait dengan insiden unboxing atau pembongkaran kargo motor kemarin ini di Mandalika. Iya, Mbak, yang lagi viral banget itu ya. Jadi sedikit sangat disayangkan ya terjadi sedikit keributan viral. Jadi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, tidak terjadi hal-hal seperti ini. Mungkin karena antusias yang sangat luar biasa, event perdana internasional di Mandalika mungkin terlalu semangat ya, dan mungkin belum berpengalaman ya untuk rekan-rekan yang berada di sekitar situ, dan sempat kecolongan ada video yang bocor beredar yang seharusnya tidak harus terjadi ya. Biasanya itu hanya pihak dari tim yang punya kepentingan itu, dan biasanya dari custom bea cukai yang berwenang untuk membuka buku tersebut. Jadi kemarin sedikit ada kebocoran video yang beredar sehingga menjadi viral dan sampai kemana-mana ya beritanya. Jadi mungkin next lebih bisa terantisipasi lagi ya, karena mungkin baru pertama kita masih mungkin euforia kita terlalu bersemangat dan heran mungkin melihat motor balap seperti itu, Mbak. Oke. Biasanya sih di Eropa udah biasa ya hal seperti itu. Kalau bukan punya kita atau punya tim, kita tidak boleh atau berani membuka flybox yang buat motor itu, karena di motor tersebut sangat banyak rahasia yang tidak boleh setiap orang tahu, karena di motor tersebut biasanya kita di pedok pun kita nggak boleh untuk memfoto atau video, karena ada rahasia khusus dari tim yang tidak boleh semua orang tahu. Oke. Tadi Mas Doni sebutkan ini kan memang SOP-nya harus tim yang bersangkutan ya yang boleh membuka. Prosedur perizinan pembukaan kargo ini seperti apa sih di dunia balap? Misalkan Mas Doni balapan di luar negeri gitu. Nah, ketika misalnya kan ini kan barangnya sampai duluan dikirim lewat kargo gitu ya kan, lewat kargo. Nah, begitu sampai siapa yang hanya boleh membuka box atau alat-alat atau kargo tersebut? Iya, biasanya dari pihak, kalau di Indonesia dari custom ya, dari bea cukai yang hanya boleh, karena dia harus mengecek nomor rangka, isi dalam peti tersebut, apa saja yang harus didata untuk keluarnya lagi kembali ke negara asalnya ya. Biasanya hanya dari pihak custom sama tim sendiri. Kalau selain itu tidak bisa. Pengecekannya itu hanya sebatas dilihat dokumen dengan barang yang sampai itu apakah sama, atau pengecekannya juga boleh menyentuh gitu sampai ke ranah itu? Atau bagaimana? Ya, kalau diharuskan kita harus menyentuh untuk melihat seperti nomor mesin, nomor rangka, hanya itu kan yang diperlukan, itu masih dalam hal wajar ya biasanya. Tapi kalau sampai kita memvideo dan menyebarkan sampai dibuat sampai YouTube atau diviralkan, saya rasa kurang pas ya. Nggak terjadi lagi. Oke, bahkan setelah tadi custom dicek oleh bea cukai, kemudian pengecekan oleh tim, artinya yang menunggangi, yang mengendarai pebalapnya sendiri bukan menjadi orang pertama ya, karena memang sangat sensitif, ada perangkat-perangkat yang mungkin takutnya setelannya beda gitu. Begitu ya Mas Doni? Bisa jadi ya Mbak, seperti itu. Tapi paling utama sih untuk kerahasiaan dari tim Ducati sendiri, tiap tim kita punya rahasia masing-masing ya di motor itu. Jadi kalau sampai
kerekam video, kelihat apa sampai tim lain tahu kan kurang berkenan, karena biasa saya aja kalau hadir di pedok, nonton di pedok gitu, kita nggak boleh tuh video mereka lagi benerin motor apa foto itu nggak boleh. Kalau untuk pribadi mungkin masih oke ya kalau kita kenal dengan timnya, tapi kalau kita nggak kenal Nggak sangat boleh. jarang sekali mau foto atau mau video ketika mekanik bekerja di dalam pedok tersebut. Oke, sesensitif apa sih Mas Doni? Maksudnya selain rahasia, setiap tim punya rahasia gitu, tapi artinya sesensitif apa ketika misalkan kita kan nggak tahu spek-spek yang ada di motor gitu ya, asal jepret, asal pengen eksis aja gitu di foto atau di video, kemudian taruh di medsos. Tapi sesensitif apakah gitu itu jadinya ketika settingannya berubah, akibatnya apa? Sangat tidak berkenan ya buat yang punya motor seperti saya yang punya motor. Terus ada umpamanya ada tamu datang ke pedok nonton terus duduk di atas motor pegang-pegang gitu, saya juga kurang, tentunya bisa marah ya dan tidak berkenan. Oke, bisa mempengaruhi apa settingan, artinya mungkin apa Ya tarikan kalau cuma dipegang sih saya rasa nggak masalah ya, asal nggak dia tidak merubah klik dari suspensi depan atau dari rem, kopling yang dikhawatirkan kita iseng nggak tahu, kita putar-putar atau kita pegang terus akhirnya settingan jadi berubah. Oke, Mas Doni ini sedang jadi sorotan, belum juga apa eventnya dimulai, tapi kecamannya udah datang dari mana-mana. Di pengalaman Mas Doni sendiri pernah menemukan hal seperti ini nggak? Mungkin apakah itu di Indonesia atau mungkin juga di luar negeri? Kejadiannya mirip seperti ini. Kalau di MotoGP World Championship sama World Superbike saya belum pernah menemui ya hal seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya sendiri pernah tuh di balap Asia Road Race di Cina, di India, di sirkuit Chennai. Nah di situ waktu saya datang itu posisi mungkin habis sempat dibuka juga ya oleh nggak tahu kita, jadi ada glove saya hilang, helm hilang, sepatu hilang, pernah kejadian. Tapi itu event Asia Road Race ya. Kalau untuk World Championship tidak pernah mengalami sampai kehilangan atau yang konyol. Oke, Gitu, Mbak. tadi di apa Asia Road Race ya? Road Race, Di India ya? Betul. Di India kalau saya tadi tidak salah dengar ya? Oke. Ya, tahun 2011. Nah itu ada kejadian mirip, bahkan ada kehilangan di sana. Kemudian pada saat itu apa respons dari panitia? Apa yang terjadi di sana? Panitia pun saya tanya tidak tahu ya, mungkin waktu datang ke pedok kurang steril, mungkin ada seseorang bisa membuka penjagaannya mungkin kurang ketat ya di sana, jadi mengakibatkan kelalaian, ada yang hilang. Itu nggak cuma saya, ada beberapa pembalap juga yang mengalami hal yang sama, ada kehilangan helm seperti itu. Ada ganti rugi kah atau kompensasinya seperti apa tuh waktu itu? Oh, nggak ada sih Mbak waktu itu. Kita tim harus membeli sana untuk balapan seperti glove dan helm. Oknum yang mengambil juga tidak tidak ketahuan waktu itu? Tidak Mbak. Oke, balik lagi Sayangkan soal hal seperti itu sih. Oke, Mas Doni, balik lagi soal insiden di Mandalika kemarin. Ini kan menyongsong gelaran event olahraga nasional pertama ya yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan adanya insiden ini, melihat apa dampaknya untuk gelaran yang akan kita songsong nih dalam kurun minggu mungkin ya. Karena ini kan cukup prestisius, tapi belum dimulai sudah menerima banyak kekecewaan, tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Ya, saya rasa sih dari aku lihat press release dari tim Ducati sendiri juga dia memaklumi dan tidak ada statement apa-apa ya untuk kejadian tersebut, dan mereka tidak sabar untuk datang ke Indonesia melakukan balapan nanti World Superbike. Aku lihat di press release seperti itu, tapi untuk keadaan yang lain mudah-mudahan bisa buat pembelajaran, lebih kondusif lagi ke depan, bisa lebih baik, dan nantinya kan event akan
gelaran lebih gede lagi MotoGP di atasnya World Superbike di tahun depan. Semoga masyarakat dan warga Indonesia yang berada di Mandalika bisa support penuh menjaga nama baik citra motorsport di Indonesia di kancah internasional. Oke. Dan ya balapan juga bisa berjalan dengan lancar semuanya karena semua pembalap di Indonesia merindukan banget balap internasional sekelas World Superbike dan MotoGP untuk atmosfer seperti itu karena udah lama vakum ya. Jadi dengan persiapan yang cukup mepet dan akan terselenggaranya World Superbike ini, kita patut berapresiasi yang tinggi untuk negara Indonesia. Iya. Yang juga tadi diresmikan oleh Pak Jokowi ya. Oke. Jadi saya sangat salut sekali dan mendukung. Semoga bisa berjalan dengan lancar, kedepannya lebih bagus lagi dan punya pengalaman dari event-event yang sekarang ini. Oke, ini bukan harapan Mas Doni saja, tapi juga semua harapan. Mari kita jaga nama baik ya, tidak hanya nama baik soal World Superbike Mandalika, tapi juga bagaimana menjaga nama baik Indonesia. Jangan sampai nanti ke depannya ini justru menjadi apa ya? Gara-gara satu titik noda hancur semuanya, kita tidak lagi mendapatkan kepercayaan untuk menggelar event olahraga dengan skala internasional ya. Terima kasih Mas Doni Tata sudah bergabung sharing dengan kami di CNN Indonesia Connected. Sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi panitia dari World Superbike Mandalika, namun sayang sekali sampai dengan sore hari ini belum ada satupun yang bisa ikut bergabung untuk memberikan pernyataan. Terima kasih Mas Doni Tata, salam sehat selalu, selamat malam.